nikmat taufiknya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Dan sholat subuh berjamaah di subuh hari Jumat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, inna afdalas salawati 'indallahi 'azza wa jal salatus subhi fil jama'ati yaumal jumu'ati. Sesungguhnya salat yang paling utama dan yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan pahala besar tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga bahwasanya bangunnya kita di subuh hari ini, kemudian berangkat untuk menuju masjid ini, mengkonfirmasi bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang dikencingi oleh syaitan telinganya. Pada satu waktu, di waktu sholat subuh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau menyebutkan seorang laki-laki di antara mereka yang ketinggalan sholat subuh berjamaah, yang tidak ikut menghadiri sholat subuh berjamaah. Satu sama lain sahabat-sahabat itu menyebutkan laki-laki itu, kemudian ditimpali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dzakar rajulu yabulu syaitanu fi udhunaihi. Laki-laki itu yang kalian bicarakan tidak ikut sholat subuh berjamaah, itu adalah laki-laki yang dikencingi oleh setan telinganya. Artinya alhamdulillah ketika kita subuh ini bisa berangkat ke Masjid At-Taqwa ini, kita tidak termasuk golongan laki-laki yang dikencingi telinganya oleh setan. Alhamdulillah. Dan memang laki-laki itu tempat sholatnya adalah di masjid, dan di rumah itu adalah tempat sholat perempuan. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah berarti laki-laki yang solehah. Maka alhamdulillah kita tidak termasuk laki-laki solehah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari kalangan sahabat yang meriwayatkannya adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana redaksinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah ini tidak disebutkan identitas sahabatnya, namanya tidak disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah hanya mengatakan anna rajulan, hanya menyebutkan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan para sahabat itu berkata kepada Nabi, katanya, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Jadi laki-laki ini minta kepada Nabi sebuah wasiat. Tapi laki-laki ini siapa? Dalam riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah tidak disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau hanya mengatakan laki-laki. Tapi nanti ada riwayat-riwayat lain yang kemudian menyebutkan identitas sahabat itu, menyebutkan namanya. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, laki-laki itu mengatakan kepada Nabi, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Pendek wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ternyata kalau betul-betul dapat diamalkan, sebuah amalan yang mengantarkan ke surga. Kita kan rancak begau amalan supaya lakas sampai surga. Maka salah satu nang ilajar oleh Nabi Muhammad
amalan akan hapak maagah pain itah tun kawa mehinjek surga kare sehari kiamat adalah nang inyebut oleh Nabi kepada laki-laki yang inyebutan oleh Sayyidina Abu Hurairah tun kikiwan uluh hatu waite ausini wahai Rasulullah wasiatkan satu wasiat kepada aku, berikan satu wasiat kepada aku. Kikiwan Nabi la taghdab, jangan marah, atau kalau bahasa itah elak penyarikan. Itu ada uluh nang isut mai mancing teh melatup-latup sama ausikan nak uluhan kan melatup-latup. Nah, jadi kikuan Rasulullah ketika uluh itu Nabi itu memang arek sahabat-sahabat dumah marah beliau berlaku amalan, dan Nabi menggitik kondisi uluh nang dumah. Kalau uluh nang dumah tuh amalnya kurang sehitun maka ini ngai Nabi amalan itu. Kalau nang dumah tuh ulu ya pena penyenyarikan, kikuan Nabi la taghdab, jangan marah, elak penyarikan. Faraddada miraran, lalu laki-laki itu mengulangi lagi pertanyaannya beberapa kali setelah injeruman oleh Nabi la taghdab, jangan marah kata Rasulullah. Berlaku hindai kiko ya ausini, berlaku wasiat nang lain, tapi tetap diulang oleh Nabi kiko Nabi la taghdab, jangan marah. Untuk yang kesekian kalinya kiko ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah beri lagi wasiat kepada aku, kiko Nabi la taghdab, jangan marah, elak penyarikan kiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dengan aweh pun, dengan sawe sehuma atau bebawian dengan bane sehuma itu ada nang sawe pak nyarikan lakas beuban bane ya. Nah, jadi kikuan Nabi la taghdab, jangan marah kepada siapapun, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan karyawan dika, dengan aweh pun jangan marah. Maksud Nabi SAW jangan marah, jangan mendekati sebab-sebab yang bisa membuat kita marah. Bila kira-kira ada satu sebab yang apabila inokep itah pacangan sarek, pacangan melatup-latup, maka keleh elak menokepen sebab-sebab itu laka-lakas bete jauh dari hete. Atau yang kedua makna dari hadis Nabi la taghdab, jangan marah ini, apabila kita dipancing untuk marah maka jangan marah. Dan itu sebagaimana si huang riwayat lain bahwa laki-laki yang tadi disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah itu adalah Sayyiduna Abu Darda. Si huang riwayat Al-Imam At-Tabrani, kalau nangandauna adalah riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Si huang riwayat Imam At-Tabrani, Sayyidina Abu Darda tun berlaku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikuan beliau ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Darda, wahai Rasulullah dullani, tunjukkan kepadaku ala amalin, satu amalan yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Jadi Sayyidina Abu Darda tun secara spesifik menyebutkan amalan nang kawa magah kula tame surga wahai Rasulullah, kula berlaku dengan dika. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikuan Nabi la taghdab walakal jannah, jangan marah maka engkau dapat surga. Allah elak penyarikannya nih kuan Nabi, ikau tame surga. Nah menang penyarikan teh tahu bida tame surga ente kan semete pemahaman terbalikah, pemahaman terbalikah sama ete kikuan Nabi la taghdab walakal jannah. Si ujung hadis Nabi mengatakan walakal jannah, jangan marah dan engkau akan mendapatkan surga. Itu riwayat yang kedua, riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Abu Darda. Beliau langsung minta kepada Nabi Muhammad, minta amalan supaya amalan itu mengantarkan beliau masuk ke dalam surga. Maka amalnya sama dengan hadis yang nyebutan itu pertama, elak penyarikan. Ikwan Nabi elak sarek, jangan marah. Si huang riwayat yang ketiga, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad dari sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Jariyah bin Qudamah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pernah berkata kepada Nabi, ikhwan Sayyidina Jariyah bin Qudamah, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu, aku pernah bertanya kepada Nabi, minta kepada Nabi, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li qawlan wa aqlil alayya la'alli aqiluhu. Wahai Rasulullah, katakan kepada aku satu aja dan jangan banyak-banyak wahai Rasulullah. Ikon Sayyidina Jariyah bin Qudamah riwayat ketiga tuh, jangan banyak-banyak wahai Rasulullah supaya kula dapat memahami apa yang dika sampaikan itu. Ela are-arein ikon Sayyidina Jariyah bin Qudamah.
Lalu kekuan Nabi, la taghdab, jangan marah. Jadi telu sahabat ketika berlaku amalan dengan Nabi nang ijena berlaku wasiat kekuan Nabi, la taghdab, jangan marah. Sayyidina Abu Darda berlaku amalan tamik surga kekuan Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, engkau akan masuk surga dan engkau akan dapat surga. Kemudian Sayyidina Jariyah bin Qudamah berlaku, wahai Rasulullah, satu kata aja dari engkau, jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja supaya aku faham. Kekuan Nabi, la taghdab. Diulang deh oleh Sayyidina Jariyah bin Qudamah beberapa kali. Nang lain, wahai Rasulullah, kekuan Nabi, la taghdab, jangan marah. 2 kali. Jadi sahabat tuh hendak berlaku amalan nang lain. Kekuan Nabi, ela sarik, jangan marah, ela penyarikan, ela penyarikan. Jadi itu termasuk amalan tamik surga. Dan jemaah yang dirahmati Allah, menahan emosi atau menahan amarah itu menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang yang paling kuat di dalam kacamata Islam. Itah kan selama itu memanga uluh nang kuat teh adalah uluh nang kuat begulat, salah. Beda uluh nang kuat begulat teh nang paling kuat, justru nang kuat begulat teh uluh nang paling lemah. Uluh nang paling lemah temen, mida kawa menahan emosi, mida kawa menahan amarah. Di dalam pandangan Islam, orang yang paling kuat itu adalah orang yang ketika dia dipancing marah bisa untuk menahan amarahnya. Ikut Nabi sehingga hadis yang lain, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, mida nang andal betamparen, ya teh isut-isut membahum betampar. Isut-isut hendak betampar, teh uluh nang lemah bebenaran. Ikon Nabi nang kuat teh humbu uluh nang pandai betamparan, tapi innamas syadid, orang yang kuat itu man yamliku nafsahu 'indal ghadab, adalah orang yang dapat menahan amarahnya ketika dia dipancing untuk marah. Ada uluh dumah marah dika, mahawi dika sarek behimat, tapi inahan dika maka termasuk uluh nang kuat sih uang kacamatan Islam. Tapi kalau imancing lo isut melatup, nah itu berarti tidak kuatin, lemah, berarti lemah. Dan sihuang Al-Quran incaruman oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya uluh nang pandai menahan kasari kate termasuk ciri-ciri uluh nang bertakwa. Coba kita perhatikan firman Allah ta'ala, kikuan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan untuk memperoleh surga, arduhas samawati wal ardu, yang mana surga itu tadi luasnya seluas langit dan bumi, tidak mudah keluasa. Itu kan bumi itu seluas bumi mah, dan ternyata datuh bebenaran surga lebih datuh hindai seluas langit dan bumi. Maka rugi itah mun mida dapat ukan sewang surga nang seluas ete, rugi itah. Dan memang kampung halaman itah surga kan, Nabi Adam batu berasal dari surga lalu Allah turunkan ke dunia. Maka kita cita-cita kita paling utama adalah pulang kampung, haluli ne marak surga nang bihin Nabi Adam elai sikani. Mudah-mudahan kami surga sendaya ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kikuan Allah, bersegera inyoh ya Allah deh, berarti laka-lakas, wasari'u, bersegera itu bercepat-cepat berarti. Etun kalau urusan meraih ampunan Allah, meraih surga, inyoh Allah bersegera. Tapi kalau urusan menggaul rejaki kikuan Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah di penjuru bumi. Nah, jadi menggaul rejaki menanjung, menggaul akhirat belaka-lakas. Elah paling-paling baik. Kadang-kadang kita bila urusan menggaul rejaki berhimat-himat, tapi urusan menyasar akhirat menanjung. Padahal perintah Allah menggau dunia menanjung, menggau akhirat bergegas. Itu orang beriman itu seperti itu. Panduan Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah, bersegeralah, bercepat-cepatlah, laju-lajulah ikhwan Allah Ta'ala meraih ampunan dari Tuhan kalian dan meraih surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa disediakan? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Lalu ciri-ciri uluh nang bertakwa teh kahampi ya injaruman ya Allah si ayat berikut lagi kuan Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu diantara ciri mereka
adalah orang yang berinfak di saat senang dan di saat susah, di saat lapang dan di saat sempit. Humbui nang menunggu sugih hanya harus sedekah. Babuah mida sugih-sugihin, nah mida kau bersedekah berarti. Mun mida sugih kareh ya nunggu arek duit. Rupa sampai tujah mida tahu arek duit ah. Memang takdir miskin. Nah, meriam berarti bersedekah. Nah, gikuan Allah ciri uluh bertakwa teh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di saat senang, di saat lapang, wad dharra di saat susah, di saat sempit. Nang ada iluan. Nang kawa iluan. Mida harus menunggu aret, mida harus menunggu lapangnya, mida harus menunggu sugihin. Nah, itu ciri uluh bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gikuan Allah Ta'ala ciri uluh nang bertakwa teh wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Itu yang kedua ciri uluh bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah. Bila ihawi uluh sarik mida sarikin. Inahaya hendak bipang sarik deh, dan sarik teh kawa bay, memang kawa sarik. Humbuy nang mina bahanyi sarik caam hantamen nang hendak inyarek tun rupa tak andal pada surang, tak kuat pada surang. Itu teh araya mida bahanyi sarik. Etun teh mun hendak sarik kawa sarik, hendak menempeleng uluh nang hawi ya sarik teh kawa sebenarnya, cuman inahaya. Nah itu inyebut oleh Allah Ta'ala siwang ayat itu nah surat Ali Imran. Itu termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Wal afina 'anin nas, yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Jadi ihawe loh sarik mida sarikin, justru imaaf ya hindai. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Malah setelah ia mida sarikin, memaafkan, berbuat baik hindai. Nenga sedekah ulun nang mahawi sarik. Dan itu terjadi kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau hendak beudu laku duanan dengan salah seorang budaka, salah seorang hamba sahaya ya, ciret itu kan ada tutuk kalau ciret ada tutuk dari wasi. Kikuan Al-Imam Ali Zainal Abidin ambilkan bejana untuk berwudu. Siapa bejana hendak inuangan oleh budak beliau, oleh hamba sahaya beliau, rupa tutuk ciret tena tahantup kesingin Sayyidina Ali Zainal Abidin bapela kesingi. Oh, coba kalau dikawai karyawan dika kana kesingi bapela kesingi, maka budak atun beilmu, hamba sahaya tena beilmu menggite tuaya kana tutuk ciret teh sampai bapela kesingi ya laka-lakas bila membaca ayat itu ngikon beliau wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Oh, Sayyidina Ali Zainal Abidin bacaan ayat itu langsung ingat, oh berarti harus menahan kesarik, beda jadi sarikan dengan budakah. Lalu oleh budaknya dilanjutkan lagi wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Agikuan Sayyidina Ali Zainal Abidin ikau imaafan kuam. Beliau tidak sarikan dan gikuan Sayyidina Ali Zainal Abidin imaafan kuam. Nah ini. Lalu gikuan budakah hindai membaca akhir ayat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Gikuan Sayyidina Ali Zainal Abidin ikau imbebasan kuam, ikau imerdekaanku. Nah itu contoh luar biasa kan itu. Ihawi sarik bukan malah sarik, tapi menahan kesarika, memaafkan orang yang membuatnya marah tadi, lalu kemudian berbuat baik lagi kepada orang yang berbuat salah kepada dia yang membuatnya marah. Merdeka ya budak tanah, ikau bebas di jalan Allah, bebas karena Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Nah itu luar biasa. Sihwang hadis nyebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasulullah SAW bersabda, man kadhama ghaidhan, siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yastati'u an yunaffidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Nang mahawi kesarik enta uluh nang mida lebih kuaten daripada ihawihi uluh ete sarik, inahaya kesarik padahal mampu bi melampiaskan kesarik ate, maka kikuan Nabi da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, akan Allah panggil pada hari kiamat nanti di depan semua makhluk. Kumpul seberatan makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai andau kiamat kare, seberataan kumpul miliaran bahkan mungkin triliunan manusia,
seberataan kumpul si hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu uluh nang waktu si dunia maina amalan bila ihawi uluh sarek menahan ka sareka ingahauhi Allah marah hadapan. Hendak ini ngahi Allah penghargaan tuh. Ya kalau hendak ini ngahi Allah penghargaan dikasih ngahauhi presiden si hadapan beberapa aja ruangan mah padahal ngahau presiden nengah sepeda mah. Itu himung luar biasa itu si hadapan seberataan makhluk. Hendak ini ngahi Allah nang lebih berharga daripada sepeda. Nang hendak ini ngahi Allah ikut Nabi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Allah suruh memilih bidadari mana dari bidadari surga yang ingin dia miliki. Ya Allah, memilih surang bidadari si surga kare bidadari jadi kamu milih surang buntisan yang transparan teh buntis itu kan beda sama buntis itu hen arek bulu ya buntis itu buntis bidadari teh tembus marak sila ya salam bidadari inyoh ya Allah memilih amalan bila hawilu sarik tidak sarikin padahal kau hendak melampiaskan ke sarik tapi tidak sarikin. Itu hadis yang kedua dari Imam Ahmad tentang menahan amarah jagi kawan Nabi SAW maka dhama abdun lillah tidaklah seorang hamba menahan amarahnya karena Allah menahan amarahnya illa muli'a jawfuhu imanan kecuali rongga tubuhnya itu atau hatinya itu akan dipenuhi dengan keimanan penuh dengan keimanan bila itah ihawilu sarik dan menahan kesarik kita dan melampiaskan kesarik tun jamaah yang dirahmati Allah merupakan kunci dari keburukan-keburukan. Setelah itah ihawilu sarik lalu itah menurutan kehendak itah untuk sarik karena akan terjadi ini pelanggaran-pelanggaran berikutnya, dosa-dosa berikutnya. Kadang-kadang ketika ihawilu sarik kan sarik itah lalu nang belua benyami itu macam-macam tahu sumpah serapah lah tahu caci maki nang beda bagus belua benyami. Nah, itu jadi dosa hindai. Sudahlah sarik tina dosa, belua hindai benyami tina macam-macam dosa hindai. Makanya disebutkan oleh para ulama seperti itu bahwa marah itu adalah kunci keburukan. Setelah orang itu marah, maka keburukan-keburukan yang lain itu akan terbuka semuanya. Keburukan dan dosa nyame macam-macam nyumpah itu. Macam-macam kalimat belua benyamin uluh nang sarik ndak kau mengontrol nyame am. Macam-macam amenang nyebut dosa sendaya ya imbah teh hindai dosa bermusuh-musuhan ya kalau jadi itah melampiaskan kesarik teh sanggup pun tidak berawaan dengan nang nyarik-nyarik itah teh tahan tahi tidak berawa itu teh hantamin gara-gara menyenyarik hindai kareh muncul dengki iri dan lain sebagainya penyakit ate nang lain ya benci dengan uluh lain iri dengan uluh lain dan seterusnya. Maka itu memang benar ajaran Rasulullah SAW luar biasa, ajaran Nabi SAW ini luar biasa menahan kesarik elak marahin dan ini ngajamin oleh Rasulullah SAW tami surga ikon Nabi atau dapat surga. Nah kemudian kehampir kira-kira cara itu kan memang ada uluh nang memang bawa ya tabiatnya memang semete hang welo sarik isut ya melatup-latup maka Islam dan Nabi SAW pun melajar hampir cara untuk menahan yang mengontrol. Ada beberapa cara yang dicaruman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kikwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itah ihawe uluh sarik supaya itah tun midak sarik, yang pertama adalah al isti'adzah, berlaku perlindungan kepada Allah dari setan. Hantam sarik teh berasal dari setan. Maka supaya itah midak kena bujuk rayu setan untuk sarik ketika ihawailu sarik laka-lakas membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang inyoh oleh Rasulullah SAW. Sihuang hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Istabba rajulan, ada dua orang laki-laki saling mencaci, saling memaki. Dua ikungan luhat tuwe sama-sama saling bakalahi nyami. Ije memaki nang ije mencaci nang ije bersesahutan dan itu dorongan adalah dorongan marah nang ije sarik akhirnya beradu mulut ikon Nabi ikon para sahabat ada dua orang laki-laki di sisi Nabi sedang berkelahi sama-sama sedang tersulut amarah
wa ahaduhum ayuhibbu yasubbu sahibahu, salah satu dari keduanya itu mencaci temannya, mughdaban dalam keadaan marah, qad ihmarra wajhuhu, baunya bahandang kawan sahabat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW ketika menggitailen dua itu lagi berkelahi sarik semedena, Nabi bersabda kawan, Nabi, inni la'alamu kalimatan, sungguh aku mengetahui satu kalimat, lau qalaha, jikalau satu kalimat itu dikatakan oleh mereka berdua atau salah satu dari keduanya, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilanglah amarahnya. Nihau sare kaki kawan Nabi, lau qala, seandainya mereka berdua ini mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi eteh lo ketika hanya rihawi lo sarek langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inolak bujuk rayu setan dana supaya itah sarek hendak main itu gawian setan ma usikan itah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindai mampan ja rupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim dina rupa are kambe nang mahawiyah membahu masarek teh. Maka yang kedua kawan para ulama, taghyirul halah allati huwa 'alaiha halal ghadab, merubah posisinya ketika dia dipancing untuk marah itu. Itah lagi mendeng, ihawi lo sarek lagi mendeng tenang, maka irubah dari mendeng mondok, berarti mondok. Amun ihawi lo sarek dari mendeng mondok kam hindai nihau jaka sarek tun masih hendak melampiaskan ke sarek, maka kikuan Nabi SAW menter di padang jalanan teh menter berarti. Ada hadis lagi kuat Rasulullah SAW, Nabi bersabda riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang kalian sedang marah atau hendak sarek, wa huwa qaimun, dan dia saat itu sedang berdiri, falyajlis, hendaklah dia duduk. Nabi mondok kalau lagi sarek dan posisinya mendeng mondok di Rasulullah. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab, amun jadi ni hawam ke sarek ka imbit mondok tena, berarti alhamdulillah. Tapi kalau hindai ni hawa ini kon Nabi, wa illa, kalau belum hilang amarahnya masih hendak sarek menjadi mondokam, falyattaji, hendaklah dia berbaring, melingkir di kasih padang jalanan dia, melingkir atau bilihi ya lu ya wai boleh huma menter nih, kamu si huma itu nyaman menter kan, nyoh Nabi semete huang hadis, nyoh Nabi sama itu. Kemudian yang ketiga, amun hindai mampan ja berubah posisi hindai mampanin, ya kawan para ulama, dan itu juga berasal dari hadis Nabi, tarkul kalam, melihi bepander, sesuni berarti. Ia tu bila uluh sarek lalu kemudian uluh tena bepander benar sehadapan itah, amun i nyahut itah, itu sama-sama sarek, semakin panas kere, semakin panas. Jadi bila dumah uluh menyarek dengan itah, sesuni iam. Sesuni dengan sawe sehuma kan, mun sawe lagi menyarek seorang nang suni, bila surang nang menyarek berarti sawe harus suni, harus ketahuan sama itu. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Darda dan Sayyidatuna Ummu Darda. Kalian dua itu sampai bakas bebenaran insek para sahabat yang lain hen resepa. Ternyata bila ije sarek ije suni, ije sarek ije suni, tidak menyahut. Ini itu bila menyahut panas semakin panas, bila semakin sedingin dan semakin panas. Jadi harus suni ije. Makanya bila sarek ikon Nabi sewang hadis itu riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta Imam Abu Daud, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, qala hasalatan, diulang oleh Nabi 3 kali. Apabila salah seorang kalian marah, falyaskut, hendaklah diam. Suni ya merapat nyami, sesuni tidak menyahutin, sesuni. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, bila hindai nihau jadi suniam, maka nang inyoho oleh Nabi adalah berwudu. Laka-lakas nguang pauduan, mancing loh sarek, baca audzubillaham, hindai berkurang ja, hendak sarek bih, mondokam ja, menteram ja, hendak sarek bih, suniam ja, masih bicara rupa lawan tun memancing terus bih supaya mahita sarek, maka laka-lakas baudu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi mengatakan sewang khutbah beliau, ala innal ghadaba jamrah, ketahuilah sesungguhnya amarah itu adalah bara api. Amarah itu adalah bara api, sumbernya dari huang dan sesuatu yang panas, ya kan, panas, sarek dia panas. Ketahuilah kau Nabi, sesungguhnya amarah itu bara api, tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam, yang menyala di dalam hati manusia.
Bara api yang menyala di dalam hati manusia. Maka untuk mempatai bara api itu dengan banyu nudu. Dengan banyu wudu. Sehingga hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya amarah itu dari setan, ngikuan Nabi. Wa inna syaitana khuliqa min nar, dan setan itu diciptakan dari api. Hah? Amarah dari setan, setan diciptakan dari api. Lalu ngikuan Nabi, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu untuk memadamkan api setan itu tadi dengan air wudu. Nah, itu trik-trikah. Trik-trikah insyaallah, dan itu memang ajaran Nabi Muhammad. Insyaallah kalau bujur-bujur diamalkan, kawa menahan amarah tanah. Nah, selama itu kan memang midai amalan itu anjuran Nabi itu. Pokoknya bila hawiluh marah, hawiluh sarik ya sarik teman. Biyen nang berlaku perlindungan baca auzubillah, hembita baca aja merubah posisi humbui tagawi aja, atau mida bepander tidak humbui tagawi aja bepander tepak menyahut beuduk humbui aja. Nah, kalau inggawi insyaallah mida tersulut amarah dan kawa menahan amarah. Nah, namun itu jemaah nang incaruman oleh Nabi dari awal hadis nang nyebutin kita sampai nang itu, nah amarah terkait dunia, sarek terkait dunia dan terkait pribadi nitah, ete nang inyoho Nabi elak sarik dan elak penyarikan, atau jangan marah dan jangan pemarah. Bila ihawi uluh itah tun sarek, urusan nang mahawi ke sarek itu adalah urusan dunia, maka ikon Nabi elak sariket. Urusan nang mahawi itah sarek terkait pribadi nitah elak sariket. Dan itu memang nang menjadi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sihuang Maulid Ad-Daibai atau Ad-Dibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai rahimahullah taala mengatakan tentang Rasulullah SAW, sifat beliau wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi itu memaafkan apabila kesalahan itu terkait diri beliau, terkait hak beliau dan terkait dunia saja. Nabi memaafkan, beda sarikan Nabi. Tapi wa idza, dan apabila yang dibuat marah itu, Nabi SAW dibuat marah itu gara-garanya adalah urusan agama, maka perlu sarik. Humbui nang beda sarik sama sekali, sampai agama ya lecehan ulu, agama ya dinodai uluh lain beda sarik cak. Itu salah. Itah ketika agama itah dinodai, ketika agama itah di apa namanya dinista, kita harus marah. Kalau sudah urusan agama, urusan yang terkait dengan Allah, maksiat kepada Allah, kita harus sarik. Kita harus sarik. Itu yang bahas kita mulai andau sampai nang itu apabila urusan dunia dan urusan yang terkait dengan pribadi kita. Tapi kalau sudah urusan yang berkaitan dengan Allah, urusan berkaitan dengan agama, maka kita harus sarik. Nah, termasuk cak kan andau itu mulai tanggal 7 Oktober ya. Apa namanya, Zionis Yahudi, orang-orang Israel membunuhi anak-anak orang-orang Palestina. Ini bukan lagi kaitannya dengan satu bangsa, tapi ini adalah urusan agama, dan itu bukan lagi hanya sekedar konflik antar dua negara, tetapi ini adalah penjajahan terhadap negara Palestina, dan ini adalah apa namanya peperangan antar agama sebenarnya. Makanya oleh karena itu kita yang mungkin bukan bangsa Palestina, bukan orang Palestina, harus punya amarah sihuang atei, harus ada kecemburuan di dalam hati kita. Kita sebenarnya tidak kasihan dengan orang-orang Palestina, yang perlu dikasihani itu diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Mereka mati syahid di sana, dibunuhi oleh orang-orang Zionis itu, anak-anak kecil mereka, para wanita mereka, orang-orang tua mereka masuk surga. Dan tidak perlu dikasihani orang-orang yang masuk surga itu, tapi yang perlu untuk dikasihani itu adalah diri kita ini. Kita harus berpihak kepada mereka, harus menunjukkan apa namanya pembelaan kepada bangsa Palestina. Apalagi kan itah dengan Elen bukan disatukan dengan hubungan nasab, bukan memang, dan juga bukan satu bangsa dan tanah air, tapi yang menyatukan antara kita dengan mereka itu ada satu hal yang lebih kuat, yaitu adalah hubungan agama. Jadi persaudaraan kita dengan mereka adalah persaudaraan agama. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, bagaimana perasaan hati kita ketika hari-hari ini di media itu kita melihat
mereka dibantai, mereka anak-anak kecil yang tidak berdosa itu dihabisi, dibom, dirudal dan lain sebagainya, dibunuhi. Apakah hati ini ada amarah? Apakah di dalam hati ini ada kecemburuan terhadap kebiadaban itu? Sebenarnya tidak harus menjadi muslim sebenarnya untuk cemburu terhadap apa yang dilakukan oleh Yahudi Zionis itu kepada orang-orang Palestina. Cukup menjadi manusia, cukup menjadi manusia ini karena sudah pelanggaran atas kemanusiaan, pelanggaran atas kemanusiaan, dibunuhi anak-anak kekuluhan halus-halus. Apalagi kita sesama orang beriman, al muslim akhul muslim, ikon Nabi, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, saudara bagi muslim lainnya. Si huang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikon Nabi, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam saling mengasihi, saling menyayangi itu seperti satu tubuh. Orang beriman dengan mukmin lainnya, dengan orang beriman lainnya itu sama ijek badan. Idza shtaka minhu udwan, apabila dalam satu tubuh itu ada satu anggota tubuh yang kesakitan, tada'alahu sairul jasad bis sahari wal humma, maka anggota tubuh yang lain itu ikut merasakan. Harusnya seperti itu, harusnya seperti itu. Ketika ada mukmin lain di belahan bumi sana merasakan kesakitan, maka kita yang berada jauh di sini harus merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah sifat orang-orang beriman, itu sifat orang-orang beriman. Nah, hari ini apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Ya, setidaknya doa nangkawa dilakukan saat itu. Doakan dalam setiap sembahyang kita, doakan dalam setiap waktu-waktu yang mungkin mustajab. Anda Jumahat sama itu, doakan dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah, meminta hajat dunia dan akhirat kita. Jangan lupa minta untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan Palestina. Allah membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat ketiga, kiblat kedua umat Islam. Bahkan itu adalah kiblat pertama sebelum Ka'bah. Nabi ketika hijrah ke Madinah itu masih 17 bulan beliau menghadap Baitul Maqdis untuk sembahyang. Masih menghadap itu selama 17 bulan. Dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang dijajah oleh Zionis Israel itu juga menjadi tempat transit Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj. Beliau tulak dari Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestina, hanya bertulak Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan antara umat Islam dengan Palestina itu adalah hubungan yang erat. Kewajiban membela Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu bukan hanya kewajiban bangsa Palestina, tapi kewajiban umat Islam. Maka yang bisa kita lakukan adalah doa, doaan dalam setiap kesempatan kita berdoa. Mudah-mudahan segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari Zionis yang bengis itu, dan juga mudah-mudahan Zionis itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.